Saya ingin mengucapkan selamat malam ya kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Di sini saya update ada 745 participants, mungkin bisa bertambah nanti sampai 900 ya, atau sampai 1000. Oke, sebelum saya mulai hari ini, jadi hari ini saya nggak sendirian, nanti ada Bro Dani Suradewa dan juga ada Bro Putra. Jadi ini adalah event yang kita yang kedua ya, karena kita pernah mengadakan event yang serupa, tapi kenapa teman-teman di sosial media nggak tahu, karena kita hanya memberikan kepada relasi atau inner circle kita di tanggal 3 Maret. Jadi kita sudah adakan event serupa tanggal 3 Maret di inner circle kita. Sebelum saya mulai, mungkin boleh di next slide-nya. Jadi 10 bulan terakhir atau sampai 1 tahun terakhir lah kurang lebih, saya mencoba untuk observe 3 huruf ini, yaitu NFT atau non-fungible token. Kenapa saya observe 3 huruf ini dalam kurang lebih 10 bulan 1 tahun terakhir? Karena seperti teman-teman tahu, saya 13 tahun ya berada di real sector. Kebetulan saya di real estate. Jadi saya bangun properti, 13 tahun saya bangun Trinity Land. Jadi biasanya orang yang bangun properti, orang yang di real sector, itu biasanya adalah orang yang betul-betul lebih ke fundamentalis ya mungkin bahasanya. Jadi orang-orang yang lebih percaya sama sesuatu yang punya real asset yang bisa dipegang, bisa disentuh gitu ya. Trinity Land saya dirikan tahun 2009, 2020 kita sudah listed di Indonesia Stock Exchange dengan kode saham TRIN. Nah, tapi kurang lebih 10 bulan lalu saya mulai melihat kok orang-orang mulai bicara 3 huruf ini, yaitu NFT. Dan saya mulai agak curious ketika orang-orang mulai beli lahan secara virtual lewat non-fungible token ini. Di situ saya mulai awalnya mungkin skeptis ya. Tapi saya tahu bahwa mungkin ada hal yang memang saya perlu catch up ya. Jadi saya mencoba untuk being relevant. Jadi saya pelajarin, saya nggak mau terburu-buru, saya pelajarin dulu. Dan di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah familiar dengan NFT, tapi saya akan kasih short brief sedikit buat teman-teman yang pertama kali mungkin masih sedikit mengerti atau setengah mengerti tentang NFT. Jadi NFT ini diambil dari kata non-fungible token. Fungible ini adalah bahasa yang mungkin kita kurang familiar, tapi fungible ini adalah bahasa lain dari replaceable. Jadi fungible itu artinya adalah replaceable. Jadi kalau non-fungible berarti adalah non-replaceable. Nah, ada 2 hal ya, ada 2 benda ya. Yang pertama adalah yang bisa replaceable dan yang kedua adalah yang tidak replaceable. Nah, yang bisa replaceable adalah misalkan contoh teman-teman beli kopi frappuccino di Starbucks, kemudian pada saat beli rasanya kurang manis, terus kemudian teman-teman protes ke baristanya dan baristanya oke, nggak apa-apa kita gantiin lagi cappuccino gelas yang lain, yang itu dibuang aja digantiin lagi. Dan buat kita nggak masalah. Kenapa? Karena ya cappuccino itu fungible. Yang penting bentuk ukurannya sama-sama frappuccino, jadi nggak masalah gitu, nggak terlalu mengganggu lah kalau misalkan dikatakan diganti gitu ya. Atau misalkan teman-teman beli jaket, let's say misalkan di H&M atau di Uniqlo atau di Zara gitu ya. Lalu jaketnya ini misalkan ukuran M, lalu kita beli ada sedikit cacat gitu dan kemudian akhirnya kita minta tukarkan, dan kita nggak masalah selama itu ukuran M juga ya kita bersedia untuk ditukarkan. Jaket dan beberapa benda lain adalah fungible ya, jadi bisa replaceable, bisa ditukar. Tapi ada beberapa hal yang non fungible atau non replaceable seperti misalkan lukisan Mona Lisa. Saya nggak bisa langsung seenak hati saya ngeprint, scan, kemudian cetak, pajang, terus kemudian saya jual dengan mahal, nggak bisa karena orang tahu bahwa aslinya itu ada di Museum Louvre di Paris misalkan. Jadi itu non fungible. Dan ada beberapa hal lain yang non fungible, nanti saya akan jelaskan di belakang. Nah, tinggal satu kata yang terakhir yaitu token. Jadi non fungible sudah jelas, sekarang token. Nah, boleh di next slide-nya. Jadi token ini adalah representasi dari revolusi internet yang ketiga. Mungkin boleh di next. Jadi kita tahu bahwa revolusi internet yang pertama terjadi kita sebut sebagai Web 1. Ya, Web 1 ini adalah pada saat ketika teman-teman tahu dulu kalau misalkan kita ingin mencari kontak, nomor telepon, address, kita punya satu buku yang tebal, ribuan halaman namanya Yellow Pages, di mana kita cari semua kontak ada di sana. Dan tiba-tiba lahirlah internet, ya, di mana kita nggak perlu lagi Yellow Pages dalam bentuk print, tapi kita bisa search di internet, dan pada saat itu masih terbatas ya, Web 1 itu hanya read, ya, hanya membaca, dan orang selalu insecure dengan sesuatu yang mereka belum tahu, ya. Jadi ada yang pro, ada yang cons, gitu ya. Dan akhirnya orang tetap nggak bisa ya menolak bahwa perubahan harus terjadi, dan terakhirlah revolusi internet pertama yang kita sebut sebagai Web 1.
Lalu kemudian lahir Web 2, di mana bukan hanya kita bisa read, tapi kita juga bisa write ya. Kita bisa post sesuatu di sosial media, kita bisa like ya, kita bisa komen. Jadi lebih ke komunikasi dua arah ya. Tetapi masih konsepnya centralized. Nah, di web yang kedua ini lahirlah sosial media ya. Nah, kemudian semakin berkembang lagi dan akhirnya lahirlah Web 3 ya. Web 3 ini di mana kita bukan hanya sekedar bisa read atau write, tapi kita juga bisa own. Artinya adalah kita bisa create space kita sendiri. Jadi bukan lagi centralized, semua data terpusat milik dari, let's say misalkan Facebook, Google, YouTube, tetapi kita bisa punya apa namanya space kita sendiri. Ya, kita bisa own, kita bisa create. Nah, ini adalah revolusi internet yang ketiga, yaitu Web 3. Dan di Web 3 inilah lahir teknologi yang disebut dengan blockchain. Mungkin boleh di next. Nah, teman-teman lihat kenapa teknologi blockchain ini sekarang lagi banyak dibicarakan. Ya, bukan hanya sekarang sih, dari 2009 lahirnya Bitcoin, tapi sekarang ini betul-betul lagi banyak dibicarakan karena terjadi perang ya, perang antara Rusia dan Ukraina. Pada saat itu tiba-tiba official Twitter dari Ukraina mereka meminta dukungan ya, donasi dalam bentuk blockchain, baik itu USDT, Bitcoin ataupun Ethereum. Nah, kenapa? Karena banyak ya pada saat terjadi keadaan-keadaan extraordinary, kita banyak orang itu tidak bisa narik uang di bank. Kenapa? Karena biar bagaimanapun teknologi bank itu masih sangat centralized. Ya, centralized artinya adalah masih divalidasi oleh institusi atau organisasi. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh dalam konsep transaksi, ya kalau ketika tadi saya beli jaket H&M atau saya beli kopi frappuccino di Starbucks, maka transaksi tersebut bisa di-approve atau di-reject apabila divalidasi dulu, ya, dilihat apakah saya punya rekening atau punya saldo atau punya apa namanya kuota saldo yang mencukupi untuk membeli frappuccino dengan harga 50.000. Kalau tidak ada, ya maka divalidasi oleh bank misalkan dan di-reject. Tapi kalau ada, let's say saya punya saldo 100.000, kopi frappuccinonya 50.000, jadi transaction approve gitu ya. Nah, tapi semua itu divalidate oleh institution dan organization di mana itu centralized, masih milik individu, baik itu swasta, BUMN atau siapapun ya, jadi masih centralized. Nah, konsep blockchain atau Web3, revolusi internet yang ketiga, itu memberikan satu cara pandang baru bahwa ternyata transaksi tadi itu tetap bisa dilakukan apabila tetapi tidak divalidasi oleh institusi atau organisasi, tapi divalidasi oleh all the people's computer. Jadi makanya ada namanya Bitcoin miner, gitu ya, ada crypto miner. Jadi orang-orang yang memvalidasi, maka dari itu setiap transaksi kan juga ada namanya gas fee. Jadi administration fee yang biasa kita berikan kepada organisasi atau institution. Nah, jadi konsep decentralization ini adalah konsep di mana open ledger. Jadi segala transaksi kita itu dapat dilihat historinya. Jadi ada plus, ada minus. Ya, minusnya apa? Apabila terjadi segala sesuatu, tidak ada yang bisa bertanggung jawab, tidak ada yang bisa menggaranti, tidak ada yang bisa mengembalikan uang Anda. Maka dari itu hati-hati kalau misalkan ada link-link yang dikirim di email atau apa, mendingan jangan diklik apapun yang terjadi, ya, karena itu nilai minusnya, ya. Jadi tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau bank kan mungkin kalau salah transfer kita tinggal ke bank, ya bank bisa tanggung jawab. Tetapi lebih banyak nilai plusnya. Ya, nilai plusnya adalah ya kita lihat sekarang ini kerahasiaan data adalah salah satu kunci penting ya dari ya kita lihat ya orang-orang sekarang sudah mulai kalau WhatsApp aja kita nggak ingin WhatsApp kita dibaca ya kita Zoom aja kita kadang-kadang masih pilih beberapa kayak misalkan Google Meet karena kita takut data kita atau kerahasiaan kita diambil. Jadi sekali lagi decentralized adalah konsep dari blockchain yang menjawab tadi yaitu token ya. Jadi non fungible token ya, token ya yang tidak bisa ditukar. Oke, next sekarang why NFT? Kenapa Pak Bong nyemplung ke NFT? Sebenarnya NFT ini bukan hal yang memang baru-baru banget ya, walaupun konsepnya ini mungkin terkesan baru ya, tapi sebenarnya kita sudah menggunakan konsep NFT ini sebenarnya tanpa kita sadar. Jadi NFT ini seperti semacam smart contract, digital certificate atau apapun yang kita bisa sebutkan, sesuatu yang tidak bisa ditukar atau tidak bisa digantikan. Nah, contohnya adalah kalau kita lihat misalkan kita beli mobil, ya saat kita beli mobil, mobil kita ya mungkin berharga, tetapi tidak akan terlalu berharga kalau mobil tersebut tidak ada BPKB-nya, tidak ada license-nya, tidak ada suratnya. Ya, atau kita beli rumah,
kita kuasain rumahnya secara fisik, tapi rumah tersebut tidak ada strata title-nya atau tidak ada hak miliknya atau tidak ada HGB-nya, tidak ada home certificate-nya. Maka orang itu pasti akan anggap itu nggak bernilai, ya. Atau misalkan contoh saya tiba-tiba bangun sebuah toko gitu ya, terus saya kasih nama tokonya IKEA. Nggak bisa, IKEA pasti akan komplain karena saya tidak punya intellectual copyright, haknya saya tidak punya. Nah, jadi sebenarnya NFT ini sebenarnya dari dulu udah ada. Bahkan kalau dari sudut pandang kolektor, dari zaman dulu, dari zaman saya masih SMP, sudah banyak orang yang mengkoleksi kartu Pokemon, bahkan ada yang dijual sampai harganya 1 miliar rupiah. Kartu Pokemon, jadi kertas kartu gitu ya, kartu NBA, kartu NFL, kartu Dragon Ball ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang, Pak, tapi kan NFT itu bisa tinggal di copy paste aja. Ya sama halnya dengan home certificate atau hak milik itu bisa digandakan. Banyak rumah yang sertifikatnya double gitu ya. Kartu Pokemon juga sama ya, tetapi kita tahu bahwa ketika kita beli jam Rolex yang berharga itu adalah sertifikat dari Rolex-nya. Nah, dengan konsep NFT itu tidak bisa dipalsukan lagi karena teknologi blockchain adalah teknologi yang sangat aman, kecuali teman-teman tadi klik link yang memang orang-orang memang bermaksud jahat gitu ya, tapi as long as teman-teman tidak memberikan kode PIN kalian ya harusnya aman ya. Jadi Web3 ini sangat-sangat aman dan ini menjawab solusi ketika terjadi double certificate ya di kebetulan saya di properti ya. Ketika saya bebasin lahan itu banyak yang sertifikatnya double padahal tanahnya cuma satu ya. Kenapa? Karena semuanya masih bergantung pada institution atau organization ya, yaitu BPN dan lain sebagainya. Jadi NFT adalah satu solution ya, satu solution dan akan jadi the next big thing, dan kedepannya semua orang akan meng-NFT-kan apapun aset intelektualnya. Book author itu nanti akan tulis buku, kemudian ya udah daripada nanti dipalsukan mendingan tulis bukunya di NFT. Lalu kemudian orang kalau udah selesai baca orang bisa jual, bisa rent, enak ya. Dan setiap kali penjualan secondary si book authornya itu bisa mendapatkan royalti yang diatur dari awal dan ada secondary marketplace-nya. Jadi ini akan menjawab semuanya, pemalsuan CD, lagu, pemalsuan copyright buku, itu akan menjawab semuanya. Oke, next. Nah, kita akan lihat betapa crazy-nya dunia NFT. Jadi sekali lagi ya, yang namanya sebuah industri itu ada yang namanya hype, ya, ada yang namanya winter, ya. Jadi apapun itu, ya sesuatu yang baru pasti hype. Nah, ini waktu 2021 terjadi hype di mana seorang bilioner asal Malaysia itu membeli screenshot tweet pertama dari CEO-nya Twitter, Jack Dorsey, dengan harga 2,9 juta dolar atau sekitar 45 miliar. Mungkin kita bilang, ngapain ada orang gila beli 45 miliar hanya screenshot tweet pertama dari Jack Dorsey. Nah, sekali lagi ini zaman dimana ketika itu hype ya, semuanya, kalau yang namanya hype itu semua naik. Sama halnya dengan waktu di zaman VOC Belanda, ya ada zaman dimana harga bunga tulip itu naiknya luar biasa. Gara-gara ya semua orang ingin seperti raja ya, punya bunga tulip. Nah, peristiwa tersebut disebut sebagai tulip mania. Jadi yang namanya hype itu sudah terjadi dari zaman VOC Belanda, ya. Apalagi sekarang ya dengan adanya teknologi internet. Tapi sekali lagi saya harus kasih disclaimer, akan ada winter dan bahkan banyak sekarang harga-harga NFT yang terkoreksi loh. Ya, jadi sekali lagi ada hype, ada winter. Tapi sekali lagi in the long term ya NFT ini tidak bisa kita hindari. Sama, dulu internet terjadi namanya .com bubble awal 2000-an ya, tapi setelah itu ya internet nggak bisa dipisahkan dan akhirnya banyak tech company yang akhirnya kembali naik setelah mengalami koreksi pada saat .com bubble. Oke, next lagi. Nah, kenapa kok orang bisa beli NFT sebegitu mahal? Karena biar bagaimanapun harga itu tergantung dari supply and demand. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya supply and demand yang begitu, misalkan contoh ya, itu kan tweet itu cuma ada satu di dunia, cuma ada satu di dunia, dan sometimes kadang-kadang orang itu mereka suka untuk flexing ya, mereka kalau misalkan mereka punya itu, mereka punya satu status sosial bahwa yang punya ini cuma saya, orang lain itu nggak punya gitu ya. Itu kenapa alasannya, kenapa segala sesuatu yang memang supply-nya itu nggak ada, di mana banyak mereka bisa flexing, mereka bisa pamer ke orang-orang tertentu ya. Nah, sekarang ada beberapa tipe-tipe NFT, ya, type of NFT. Jadi ada yang art, jadi digital art, baik itu music atau misalkan gambar yang bagus, artis yang terkenal, ya, dan orang collect itu, ya, orang beli itu, menghargai itu mahal karena art. Dan art itu sesuatu yang memang selera, ya.
Kemudian ada lagi yang konsepnya itu adalah game, misalkan play to earn. Jadi orang beli NFT tersebut dalam bentuk karakter yang bisa dimainin di dalam game. Jadi utility-nya atau skin-nya atau apapun ya, sepatunya, senjatanya. Dan by the way, dari zaman dulu ya orang sudah main Dota dan orang jual beli, cuman bedanya dulu jual belinya transfer dengan rupiah aja. Kemudian jadi koin dan sekarang bisa di NFT-kan. Ada lagi NFT yang selain art, music, games, ada juga yang community. Ya, NFT community ini misalkan contoh ya semacam membership ya, dan masih banyak lagi. Nah, ada beberapa contoh NFT yang bisa kita lihat. Next. Nah, di sini kebetulan saya akan bagi 3 ya. Jadi ada NFT yang let's say misalkan yang paling ke kiri, Bored Apes Yacht Club atau BAYC. Pada saat pertama kali launch itu namanya minting price-nya itu harganya hanya 0,08 Ethereum atau sekitar 3,2 juta ya, 3,2 juta itu first minting price-nya. Ada 10.000 NFT yang di launch dan sekarang floor price-nya itu adalah 84 Ethereum atau sekitar 3,3 miliar. Jadi floor price itu apa? Itu adalah harga rata-rata dari 10.000 NFT, 10.000 digital asset itu rata-ratanya adalah average-nya itu 3,3 miliar. Waktu pertama kali launch itu 3 juta rupiah. Jadi 3 juta rupiah naik 1.000 kali lipat gitu ya. Nah, kenapa orang beli itu ya? Sekali lagi, mungkin karena banyak artis Hollywood yang beli, dan ketika punya, orang tahu bahwa itu adalah status sosial, dan yang nggak ada aturan main. Ketika ya artis yang goreng itu ya pasti harganya akan naik. Dan kenapa orang pilih itu? Karena ya digital art-nya merupakan sesuatu yang memang collectible, bagus, gambarnya bagus. Kemudian ada juga NFT yang memang konsepnya ini lebih ke utility atau real life utility, ya, real life utility NFT, atau artinya adalah NFT yang secara fungsi bisa digunakan di real life, di kehidupan nyata, yaitu Flyfish Club. Nah, Flyfish Club ini adalah the world's first NFT restoran yang ada di New York yang akan buka nanti di Q1 2023 ya, akan dibuka, dan ini sudah sold out ya. Waktu itu pertama kali minting harganya adalah 2,5 Ethereum atau sekitar 100 juta, dan sekarang sudah menjadi 166 juta. Padahal restorannya belum buka ya, jadi Q1 2023 ya. Jadi kalau orang yang mau makan di restoran tersebut ya harus punya NFT-nya, ya harus punya membership-nya gitu. Ada lagi NFT yang konsepnya adalah community, yaitu VeeFriends. Ini dibuat oleh Gary Vee, ada 10.000 lebih NFT. Waktu pertama kali di launch itu harganya adalah 2,5 Ethereum atau 97 juta. Sekarang dari 10.000 NFT average-nya, floor price-nya itu harganya adalah 500 juta. Kenapa orang beli VeeFriends ini? Karena ketika teman-teman punya NFT ya teman-teman bisa ikut V-Conference ya, yang akan diadakan nanti bulan Mei ini, V-Conference di US ya. Banyak orang-orang public speaker yang hebat, artis, Snoop Dogg juga hadir di V-Conference gitu. Nah, jadi ini adalah 3 contoh ya. Nah, ketika teman-teman membeli NFT, teman-teman bisa jual beli itu di secondary marketplace ya. Next. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh dari satu NFT dari minting price dan secondary marketplace. Nah, ini adalah saya ambil contoh dari Flyfish Club. Ini NFT untuk restoran ya. Di website-nya di sini saya lihat di sini harganya waktu minting price itu adalah 2,5 Ethereum ya, dan dia launch ada 2.600 NFT untuk yang tipe Flyfish Club yang biasa, dan ada yang omakase itu ada 385 NFT ya. Dan sekarang ini mereka udah sold out ya, restorannya mungkin lagi under construction, dan sekarang kalau kita lihat floor price-nya itu adalah sudah naik menjadi 4,3 ya, 4,3 Ethereum, dan bahkan omakase itu harganya saya lihat ada yang mahal, ada yang sampai 85 Ethereum, ada yang sampai 60 Ethereum ya. Jadi naiknya sudah berkali-kali lipat ya. Kok kenapa bisa naik? Sekali lagi, naik itu bukan karena ya memang harganya naik, tapi karena memang ada orang yang ingin memiliki NFT tersebut, tapi karena sudah habis ya, ketika demand lebih besar daripada supply maka harganya akan naik. Dan di sini kalau teman-teman lihat Flyfish Club ini, NFT tersebut bisa disewakan. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau datang ke restoran tersebut nggak ada, teman-teman bisa sewakan. Nah, itu konsep dari Flyfish Club. Oke. Nah, sekarang lantas bagaimana dengan NFT kita ya, atau One to Infinity Club ya yang akan kita buat. Kita akan buat sebuah NFT yang merupakan combination ya dari 3 tipe NFT, yaitu art ya atau collectible piece of art. Ada 508 plus collectible NFTs. Kemudian yang kedua adalah real life utility
ya, dan yang ketiga adalah community. Jadi kita mencoba untuk membangun sebuah NFT yang punya combination dari tiga yang tadi saya jelaskan. Dan next, apa itu Outage dan One to Infinity Club ini akan dijelaskan, akan di-mention oleh nanti teman saya, yaitu Bro Dani Sutradewa, yang juga teman saya dari saya SMA. Dan cuman kita pisah ya, saya bangun properti, Bro Dani dia kuliah di Texas, balik-balik, beliau punya advisory firm dia sendiri, dan akhirnya 2019 kita bersama dengan Bro Putra dan Bro Vincent kita dirikan venture capital, dan saat ini kita sudah invest lebih dari 19 company, mulai dari Hengri, ya sekarang Hengri merupakan salah satu startup yang memang lagi berkembang dengan sangat-sangat pesat, ya, dan sekarang sebentar lagi akan Series B. Kemudian kita juga invest di Koala. Ini adalah one of the leading insurtech in Southeast Asia. Jadi dia mainnya di regional dan merupakan top 2 atau top 3 ya untuk insurtech yang ada di Southeast Asia. Dan sekarang lagi juga sebentar lagi akan close Series B. Kemudian kita juga ada di invest di LineX, ini milik Bro Putra, yaitu equity crowdfunding platform yang memang merupakan market leader, lebih dari 68% market share dan sudah license OJK. Dan masih banyak lagi, ada Dr. Soap, ya, ada Amazara, Armedia, dan kita juga kemarin barusan term sheet juga dengan salah satu digital media yang fokus di culture dan juga lifestyle, yaitu USS Network, atau teman-teman familiar dengan USS Fits gitu ya, atau Urban Sneaker Society dan lain sebagainya. Jadi dan terakhir this year 2022 kita akan launch project property bareng antara Trinity Land dengan Soul Ventures di Sentul, yaitu 100 hektar township development. Tadi juga saya baru dari sana, bulan April ini marketing galeri sudah akan jadi dan kita akan launch. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya akan panggilkan Bro Dani. Silakan, Bro Dani. Ya, halo. Thank you, Bro Bong, atas introduction-nya. Selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Di sini sekarang sudah ada sekitar 937 participants. Mudah-mudahan nanti akan terus bertambah, bisa sampai 1.000 ya. Dari data-data yang masuk, yang isi form itu sebetulnya sudah 1.100, 1.200. Jadi nanti saya yakin akan terus bertambah. Sambil saya jelaskan di sini, saya ingin memberitahukan mengenai Outage, yaitu NFT yang akan kita launch. Mungkin dari admin boleh tolong dikecilin background musicnya. Ya. Oke. Ya, di sini tadi Bro Bong sudah menjelaskan apa itu NFT, ya, dan bagaimana NFT sekarang itu sudah well accepted dan sudah mulai digunakan ya, dan dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia ya, seperti misalkan Nike, dia kerjasama dengan Artifact untuk membuat sepatu di dunia metaverse ya. Kemudian ada Dolce & Gabbana, itu juga mereka launch their own NFT ya, dan tadi sudah dijelaskan Bro Bong juga ada F&B konsep ya, fine dining and omakase, yang memang itu base-nya itu adalah NFT, di mana pemilik-pemilik NFT tersebut, namanya Flyfish Club, pemilik-pemilik NFT tersebut dia bisa secara privately and exclusively untuk masuk ke dalam restoran fine dining ya, atau omakase yang khusus untuk Flyfish Club, dan tidak boleh ada orang luar. Jadi restoran tersebut khusus untuk member pemilik NFT Flyfish Club. Nah, tadi seperti dijelaskan oleh Bro Bong, jadi Outage ini merupakan combination ya, NFT combination antara utility ya. Jadi Outage itu punya utility function-nya, ada kegunaannya bagi pengguna bagi pemilik NFT-nya, tapi di satu sisi itu juga ada art-nya. Ya. Nah, di kesempatan kali ini mungkin boleh next, saya akan menjelaskan mengenai utility function daripada Outage ya. Mungkin di sini teman-teman kita bisa klaim ya bahwa Outage itu adalah the world's first comic NFT project engage with 1 billion startup ecosystem ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana
Ottich NFT ini engage dengan 1 billion startup ekosistem. Ya, dan di sini memang kita bisa claim the world's first comic NFT karena pada saat kita membuat NFT Ottich ini selama kurang lebih sekitar 3-4 bulan yang lalu, ya secara intens kita curahkan all our time and energy untuk Ottich NFT ini, dan kita search tidak ada memang NFT yang komik, yang sifatnya komik ya. Jadi nanti dari sisi art side-nya akan diceritakan oleh Bro Putra, tapi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai utility function-nya. Ya, boleh next. Ottich NFT kita akan launch 508 collectible NFTs. Ya, jadi tadi Bro Bong juga sudah jelaskan tanggal 3 Maret kemarin, ya sebetulnya kita sudah ada private preview ya daripada Ottich ini, dan di private preview ini kita sudah menjual ya, kita sudah ada yang memesan ya, jadi whitelist sudah ada yang memesan whitelist yaitu 358 ya. Jadi kurang lebih sekitar 150 lagi yang tersedia ya whitelistnya. Boleh next? Ya. Nah, ini adalah Ottich utility. Next-nya. Ottich utilities yang pertama itu adalah private access di Beach Club yang kita akan bangun di Peak 2. Ya, sekarang kondisinya sudah under construction. Kemungkinan akan launch di first quarter of 2023. Ya, jadi kurang lebih sekitar 10 sampai 11 bulan dari hari ini ya sudah under construction saat ini. Nah, nanti di Beach Club tersebut kita akan total luasannya ya di White Sand Beach di Peak 2 luasnya adalah 8.000 square meter. Ya, jadi hampir 1 hektar. 1 hektar itu kan 10.000 square meter. Ya, jadi ini 8.000 square meter, sangat besar ya, dan kita bangun 3 lantai. Ya, di sini ada kurang lebih gambar renderingnya yang nanti suasananya akan seperti ini. Ya, jadi ini gambar render yang kita pakai untuk construction ya, desain eksterior dan interiornya seperti ini ya. Ini didesain oleh salah satu arsitek, one of the top arsitek di Indonesia ya, dan juga one of the top interior designer di Indonesia. Dan di sini pun kita bekerja sama dengan satu grup F&B yang sekarang lagi sangat naik daun ya. Nanti kita akan infokan itu di ketika teman-teman sudah memiliki Ottich NFT. Nah, jadi di sini kita akan bangun 3 lantai ya, dan akan ada 1 lantai itu di rooftopnya. Di rooftop tersebut itu hanya boleh diakses oleh pemilik Ottich NFT ya. Nah, salah satu keunggulannya ya, pemilik Ottich NFT mereka dapat bersocialize antara satu dengan yang lain, antara satu pemilik dengan pemilik yang lain. Nah, saya ingin bercerita sedikit mengenai yang BAYC ya, NFT Bored Ape Yacht Club. Nah, kenapa NFT BAYC itu sekarang harganya kalau mau beli ya, kalau kita mau beli satu BAYC NFT itu harganya di atas 3 miliar rupiah, di atas 3 miliar rupiah. Karena pemilik-pemilik daripada BAYC itu beberapa di antaranya itu adalah prominent figures ya, ada NBA players, ada Hollywood artists dan lain sebagainya ya. Dan mereka-mereka ini suka mengadakan social event, social gathering ya, ada yang di yacht, ada yang di tempat satu tempat ya, private place dan lain sebagainya. Orang-orang yang boleh datang ke sana itu adalah orang-orang pemilik NFT BAYC. Nah, kurang lebih Ottich NFT itu kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di lantai 3 yang boleh masuk ke dalam lantai tersebut, yang boleh menginjakan kaki ke dalam lantai tersebut itu hanya para pemilik Ottich NFT. Jadi itu merupakan sebuah privilege yang teman-teman di sini pemilik Ottich NFT miliki. Nah, ketika misalkan saya pemilik Ottich NFT, ya, kemudian saya datang ke Beach Club ini, ya, di sana sudah kita sediakan juga special parking spot khusus untuk Ottich
pemilik Othich NFT holders ya. Walaupun special parking spot-nya itu bukan 508 karena terlalu banyak ya. Kita sudah book beberapa special parking spot ya, dan itu khusus untuk pemilik Othich NFT, dan di sana langsung ada special gate-nya ya. Jadi nanti pemilik Othich NFT itu bisa masuk langsung tanpa harus ngantri ya. Kemudian begitu saya naik ke lantai 3, saya langsung di sana ketemu orang-orang yang memiliki Othich NFT juga ya. Ketika saya pemilik Othich NFT ketemu sesama pemilik Othich NFT, kita sudah satu frekuensi. Kita punya satu kesamaan. Sama seperti misalkan saya pengendara Vespa kuno misalkan ya. Kemudian saya tiba-tiba ada komunitas Vespa, tiba-tiba saya masuk ke komunitas tersebut, secara otomatis kita langsung jadi teman dekat ya. Entah kenapa, karena kita ada kesamaan, kita sama-sama pecinta Vespa kuno ya. Begitu juga dengan misalkan pecinta Mercedes Benz kuno ya. Begitu kita ketemu masuk komunitasnya, langsung kita kayak teman dekat ya. Itulah suasana, vibe ya, and experience yang kita akan bangun di Othich NFT ini, para pemegang Othich NFT ya. Jadi di sana, di tempat ini, misalkan teman-teman lihat yang di sebelah kiri atas ya, itu ada White Sand Beach. Nah, di White Sand Beach tersebut kita sudah mengadakan di roadmap kita ya, kita akan sudah ada beberapa potensial tanggal-tanggal yang kita pilih untuk kita mengundang international DJ ya. International DJ nanti akan datang ke sana ya, apakah itu Steve Aoki ya. Steve Aoki kebetulan juga dia launch his own NFT ya, atau misalkan dan lain sebagainya ya, DJ terkenal internasional kita akan undang ke sana. Dan teman-teman pemilik Othich NFT itu langsung dapat special seats dan special place yang ada di lantai 3 ya. Teman-teman lihat di sana di gambar yang pojok kiri atas itu ada lantai 3-nya. Nah, saya udah ngelihat para pemilik Othich NFT holder lagi hangout ya, sambil mungkin minum champagne atau minum koktail di atas sana sambil bersocialize dengan para pemilik NFT holder, Othich NFT holder yang lainnya ya. Oke, boleh next. Nah, kemudian utility function yang kedua, itu baru yang pertama ya. Jadi it doesn't stop there ya. Ini ada yang kedua, yaitu annual conference ya. Jadi socialnya dapat, tapi di satu sisi social and networking yang dapat, lifestyle-nya dapat, kerennya dapat ya. On the other hand, knowledge dan juga pengetahuan terhadap the next big thing itu tetap perlu diisi juga ya. Jadi di sini para pemilik Othich NFT ya di tahun 2022 yaitu tahun ini, tahun 2023 dan 2024 ya, pemilik Othich NFT akan mendapat special seats ya di Othich Annual Conference yang akan dibuat. Nah, Othich Annual Conference nanti kita akan mengundang notable speakers juga. Beberapa di antaranya nanti akan kita undang international speakers ya. Dan di sana teman-teman bisa network. Suasananya mungkin lebih formal kalau di conference ya. Kalau di Beach Club suasananya lebih informal ya. Tapi di sini teman-teman bisa network dengan suasana yang lebih formal dan lebih business minded gitu ya. Oke, next ya. Nah, kemudian yang ketiga ini juga merupakan salah satu utility function yang menurut saya ini salah satu yang terpenting ya. Ini adalah private investment access. Maksudnya apa? Jadi di sini teman-teman pemilik Othich NFT ya dapat ikut untuk berinvestasi ya secara piecemeal, secara pribadi ya di perusahaan-perusahaan yang akan menjadi the next big thing. Apakah itu perusahaan yang lagi fundraising di series A round-nya? Apakah perusahaan-perusahaan itu yang lagi fundraising di series B round-nya? Atau perusahaan-perusahaan yang lagi fundraising di series C round ke atas? Atau perusahaan-perusahaan pre-IPO? Perusahaan-perusahaan yang sangat banyak diminati ya, misalkan pre-IPO ya. Jadi di sini kita akan memberikan akses kepada Othich NFT holders untuk bisa ikut berpartisipasi ya. Nah, ini
Apa sih emang keunggulannya apa ya? Maksudnya private investment access itu seperti apa? Saya akan ibaratkan seperti ini. Misalkan saya ingin membeli jam tangan jam tangan mewah misalkan ya. Apakah itu Rolex atau misalkan Patek ya. Uh, Misalkan Rolex baru launch jam tangan special edition yang terbarunya dia. Atau misalkan Patek, dia baru launch kemarin jam tangan Tiffany ya. Kalau misalkan saya punya akses langsung ke official store-nya Patek dan saya udah jadi pelanggan tetapnya Patek atau pelanggan tetapnya Rolex, saya akan bisa mendapatkan harga Patek atau Rolex di harga launching-nya dia, di harga yang masih primary-nya. Ketika saya udah dapatkan, besoknya saya mau jual di secondary market, itu harganya sudah bisa naik 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Nah, kurang lebih private investment access itu sama analoginya seperti itu. Ya, kebetulan saya sudah 11 tahun lebih di dunia finance, di dunia corporate finance, kemudian Brobong juga sudah meng-IPO-kan 2 company-nya dia, ya. Dan Bro Putra juga merupakan founder daripada LandX, ya. Jadi kita sangat well connected di dunia financials, ya. Dan kita juga menjalankan venture capital, Self Ventures, ya. Dan di sini kita sudah berinvestasi, tadi Brobong juga sudah jelaskan, di beberapa perusahaan-perusahaan yang skalanya sudah besar, bahkan regional skala Southeast Asia. Jadi di sana kita sudah well connected, dan di sini kita akan bagikan akses eksklusif tersebut, investment tersebut, ya, ke teman-teman pemilik Outage NFT, ya. Nah, ini yang maksudnya adalah engage with 1 billion startup ecosystem, ya. Sebelum-sebelumnya kita juga sudah ada beberapa teman-teman yang kita ajak untuk masuk ke dalam investment, ya, yang memang sangat bagus, ya, bisa memberikan return, ya, kurang lebih sekitar 3 sampai 5 kali lipat, karena perusahaannya pada saat kita investasi, ya, dia masih Series A, kemudian nggak berapa lama, ya, kurang lebih sekitar 6 bulan kemudian ternyata sudah buka round untuk Series B. Nah, pada saat round masuk Series B, perusahaan tersebut sudah naik kurang lebih 3 sampai 5 kali lipat, ya, dari pada saat kita investasi di awal. Jadi kurang lebih seperti itu. Biasanya kalau para individu yang punya uang banyak pun, kalau dia tidak punya akses, dia tidak akan bisa ikut berpartisipasi di perusahaan-perusahaan yang quote in quote menjadi the next big thing itu, ya. Sama seperti analoginya kayak tadi Rolex atau Patek, ya. Kalau saya nggak punya koneksi, ya, ke official store-nya, saya bukan pelanggan tetap di sana, saya punya uang sebanyak apapun, saya tidak akan bisa membeli produk Rolex yang baru launching atau Patek misalkan yang baru launching, ya. Saya harus tunggu di secondary market yang dimana harganya sudah naik 3 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat, ya. Oke, next-nya. Nah, kemudian utility function yang terakhir, ya, menurut saya ini juga menarik banget, adalah lease option. Ya, tadi Brobong sudah jelaskan bahwa NFT itu merupakan intellectual property. Jadi di depannya ada intellectual, tapi di belakangnya ada kata-kata propertinya. Nah, like any property anywhere in the world, itu bisa disewakan, bisa di lease, ya. Jadi Outage NFT itu memiliki opsi, memiliki function, memiliki utility yang dimana Outage NFT ini bisa di lease, ya. Jadi Finvoke di sini sebagai launcher, ya, daripada Outage NFT, kita bisa misalkan saya sebagai pemilik Outage NFT, saya bisa menyewakan, ya, NFT saya ke Finvoke di tahun 2025 sampai 2026, ya. Kita bisa menyewakan up to 10,000 US dollar, ya. Jadi ketika kita menyewakan, Finvoke akan membayar kita 5.000 US dollar di tahun 2025 dan 5.000 US dollar di tahun 2026. Itu kalau kita lease our NFT selama 2 tahun, 2025-2026. Nah, selama kita lease NFT kita tidak bisa memakai utility
function-nya. Sama seperti misalkan kita misalkan punya apartemen, kita punya kantor misalkan, ya kita sewain apartemen kita ke orang lain. Otomatis di sana ketika kita sewakan, kita dapat income dari hasil sewa tersebut, tapi on the other hand, kita tidak bisa menggunakan apartemen kita karena apartemennya lagi disewakan, ya. Sama seperti outage NFT, ketika teman-teman menyewakan, ya, teman-teman tidak bisa memakai utility function yang tadi sudah saya jelaskan di awal, ya, tiga utility function tersebut, ya. Tapi in return teman-teman mendapatkan rental fee, ya, up to $10,000 US. Oke. Next-nya. Ya, tadi saya sudah menjelaskan berbagai macam utility function-nya, ya. Di sini saya mau garis bawahi bahwa NFT, ya, tadi Bro Bong sudah bilang NFT itu mungkin ada hype-nya, tapi ada juga winter period, ya. Tapi NFT yang punya utility function-nya, ya, itu menjadi NFT yang sangat berguna karena NFT itu kita bisa pakai. NFT yang hanya based on art, ya, itu kemungkinan besar dia bisa diminish, ya, function-nya, ya, karena value-nya itu ketika semakin banyak orang yang tidak menghargai art yang lagi dibuat di NFT tersebut, ya, value-nya akan diminish, akan berkurang terus. Tapi kalau misalkan outage NFT, ya, dia punya utility function yang bisa dipakai, ya, sehingga walaupun nanti ada hype-nya misalkan sekarang lagi naik, ya, tapi walaupun nanti misalkan hype-nya sudah berkurang, ya, outage NFT itu masih bisa digunakan, ya. NFT-nya masih sangat berharga. Ini kita pengen membuat sebagai blue chip, ya, NFT, ya. Blue chip NFT itu adalah NFT yang punya utility function-nya, ya, sama seperti Flyfish Club. Kalau teman-teman lihat historical price-nya, di mana NFT itu yang berbasis art, ya, itu harganya turun, tapi Flyfish Club yang ada utility function-nya, kita bisa gunakan NFT tersebut, itu harganya terus naik, harga NFT-nya. Karena orang makin melihat bahwa ini ada fungsinya nih, ada harganya, dan semakin banyak orang yang mau, ya, dan semakin limited dan semakin elit komunitas tersebut, maka harga NFT tersebut akan semakin tinggi, ya, cenderung naik.